Selamat malam teman-teman. Mari kita mulai misa malam ini. Silakan dipersiapkan lagu pembukaan Tuhan Berikanlah Puji Syukur 712. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Teman-teman yang terkasih, selamat malam, Ave Maria. Di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, kita percaya bahwa dalam satu Ekaristi kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di akhir perjudian, sebagaimana Santo Stanislaus mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang ada di akhir perjudian tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Kitalah orang beriman yang masih ada di dalam perjalanan dunia ini yang mampu menyelamatkan. Di dalam bacaan hari ini yang akan kita dengarkan di dalam seri penglihatan Yohanes di dalam kitab Wahyu, kita akan diajak untuk sadar betul bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan hanya diubah di dalam kehidupan kekal. Maka sebelum perayaan Ekaristi kita dimulai, marilah kita sejenak memeriksa hati kita agar kita sungguh pantaskan di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus mengutus menyembuhkan orang yang berbeda hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantar kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita hidup yang kekal. Amin. Pada perayaan Ekaristi pada malam hari ini kita bersama-sama
memohon belas kasih Allah agar Allah mengampuni dan memberikan kebahagiaan abadi bagi saudara-saudari yang telah doakan pada malam hari ini. Ibu Teresia Leli Sunardi, Oma Francisca, Ibu Lianawati, Bapak Raharjo, Ibu Maria Teresia Rosianti, Ibu Sri Sudarni, Bapak Lukas Muncoro, Yosef Tote, Bapak Open, Bapak dan Ibu Sumarto, Bapak Dario, Oma Soli, Oma Anastasia Saminem, dan semua saudara-saudari anggota legioner yang sudah dipanggil Tuhan. Kiranya Engkau berikan rahmat pengampunan serta memberikan kebahagiaan abadi di surga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Engkau tampaknya begitu jauh, tetapi sebenarnya Engkau selalu dekat dengan kami. Kami mohon, bukalah hati kami, agar dapat mengenal kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami selalu siap sedia menyambutnya, sebab Dialah Tuhan Putra yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Wahyu. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikan di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesakan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan adalah Tuhanku, aku tidak berguna, ku dibandingkannya di rumput yang hijau, dekat air yang tenang, ku dituntutnya di jalan yang lurus, demi namanya yang Tuhan takkan kekurangan aku. Haleluya, 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 haleluya. Berikanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Ibaratnya seperti seorang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya menunggu pintu berjaga-jaga. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai didapatinya kamu sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Menangkanlah sabdamu ya Tuhan, dalam hati kami. Di dalam hidup kita sebagai manusia, kita diminta untuk berjaga-jaga agar kita selalu siap ketika Tuhan datang menjemput kita. Para rekan-rekan legioner yang terkasih, baik yang di sini maupun yang di rumah, selamat malam. Ave Maria. Di dalam permenungan pada malam hari ini sangat menarik
bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang seringkali menjadi pertanyaan sebenarnya dijawab di dalam penglihatan Yohanes yang kita dengarkan di dalam kitab Wahyu. Bagaimana mereka yang tidak tercatat di dalam kitab kehidupan langsung dibuang di dalam kekuasaan maut. Lalu mereka yang tercatat di dalam kitab kehidupan dihadapkan kepada Sang Maharaja Agung untuk diadili. Bagi mereka yang lolos, bagi mereka yang dianggap layak, mereka langsung menerima sukacita abadi dalam kebahagiaan di surga. Tetapi bagi mereka yang tidak lolos, mereka berada di tengah-tengah, tidak mungkin dibuang dan tidak mungkin langsung ke surga. Bukan saya yang mengatakan, tetapi di dalam kitab Wahyu ini jelas di sana dikatakan seperti itu. Lalu siapa yang menolong? Minimal ada 3 santo yang saya ingat, Santo dan Santa, yang saya ingat mengatakan hal yang senada dan serupa. Yang pertama Santo Stanislaus, dia mengatakan bahwa mereka bisa ditolong dengan perayaan Ekaristi. Satu perayaan Ekaristi, satu jiwa selamat. Artinya apa? Mereka yang kita sebut di dalam Ekaristi akan diselamatkan karena kurban Ekaristi yang kita lakukan. Lalu Padre Pio mengatakan bahwa ketika kita mendaraskan Mazmur yang kita kenal sekarang adalah Breville. Mungkin bagi orang awam tidak begitu tahu, tetapi seorang legioner bisa latihan di dalam puji syukur. Ada di bagian awal. Kalian bisa latihan di situ untuk mendoakan mereka yang ada di akhir penyucian. Dari pengalaman Padre Pio, dia bertemu dengan seorang yang menjumpainya. Dia menangis, dia meminta tolong untuk didoakan di dalam pendarasan Mazmurnya. Seringkali yang terjadi apa kalau kita melihat penampakan, kita langsung teriak setan, ya. Tetapi dari kitab Wahyu ini dan juga dari kesaksian Padre Pio, mereka menemui kita karena mereka percaya Dialah yang bisa menyelamatkan mereka. Jadi paling tidak kita harus bertanya, siapa namamu? Jangan kabur dulu, ya. Tanya dulu namanya siapa. Baru kita besok doakan. Kalau nggak sempat bertanya, ya di dalam doa kita sebut, Tuhan selamatkanlah jiwa yang tadi malam bertemu dengan saya. Yang seringkali terjadi adalah pada tampaknya kita lari, teriak lagi setan, gitu ya. Kasihan ya. Padahal mereka datang untuk meminta doa. Bukan saya yang bilang ya, ini Padre Pio, orang Kudus ya. Lalu Santa Katarina, dia mengungkapkan hal yang senada. Sebenarnya di dalam api penyucian itu suasananya sudah bahagia, hanya perlu dimurnikan bahasanya dia. Dimurnikan itu kalau emas supaya murni pakai apa? Pakai api. Tembaga supaya murni pakai api, panasnya yang paling tinggi supaya lebur. Lihatlah, ketika satu ini meskipun ekspresinya berbeda-beda, mereka mengungkapkan hal yang senada. Bagaimana di dalam doa, di dalam Ekaristi, mereka bisa diselamatkan. Ini sebenarnya diperkuat dalam syahadat para rasul yang panjang itu semakin jelas. Kita sudah ungkapkan, tetapi kita nggak laksanakan. Karena kita melihat yang ada apa, kita ketakutan. Ya kan? Ketakutan besok disiram pakai air suci, ya. Itu pengkultusan ya. Nggak boleh ya. Sebenarnya kita harus lebih berdoa dan mendoakan jiwa-jiwa itu supaya dilepaskan. Itu ya. Kadang kita salah pengertian ya, tetapi sebagai orang beriman kita diajak untuk berani mendoakan mereka. Lalu di dalam Injil hari ini mengingatkan kita berjaga-jaga itu bukan berarti kita bertahan.
Ya, kalau bertahan itu kalau kebobolan pasti pusing. Daripada kita bertahan terus menunggu kebobolan, lebih baik kita mencari solusi, mencari cara yang kreatif dan inovatif supaya kita bisa menghadapi bila perlu kita yang menciptakan peluang di dalam hidup kita. Seringkali kita ketakutan sebagai anggota Libu, seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak cara kok kita bisa lakukan. Tugasnya mendoakan jiwa-jiwa yang kemudian itu tugas yang mulia. Berdoa itu contoh salah satunya. Jadi kita diajak pada malam hari ini sebagai anggota Libu, jangan berjaga-jaga dengan bertahan, tetapi kreatiflah, inovatiflah di dalam pelayanan yang serba dibatasi. Dibatasi bukan karena kita mau, karena situasi yang menuntut kita untuk tetap belajar, setia, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan. Kita bukan berarti tidak bisa berkarya, tetapi kita semua bisa berkarya. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi kita semua. Amin. Amin. Mari kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang terbaru di hati kita, yang dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Allah Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang bertempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dari Dia akan datang menentukan dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus bersabda, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Marilah kita berjaga-jaga dengan tekun dalam menantikan kedatangan kerajaan-Nya dan memanjatkan doa kepadanya. Bagi gereja kudus Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar tetap rendah hati dalam mendengarkan sabdamu dan melaksanakannya dengan gembira, meski mengalami begitu banyak hambatan, tantangan dan kegagalan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat Allah Bapa yang Maha Baik, dampingilah para pemimpin kami dalam membimbing dan melayani masyarakat. Semoga mereka selalu mendahulukan kepentingan umum, berlandaskan sabdamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua Allah Bapa yang Maha Baik, teguhkanlah para orang tua dengan iman yang mantap, sehingga mereka dapat mendidik anak-anak sesuai dengan kehendak-Mu dalam suasana pengertian dan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi teman-teman kami yang hari ini tidak dapat hadir di sini, Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah dan lindungilah saudara-saudari kami yang hari ini tidak dapat hadir, agar mereka mampu mengatasi segala persoalan yang sedang dihadapi dengan selalu berpegang pada sabda-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa dari saudara-saudari kami, Ibu Teresia Leli Sunardi, Oma Francisca, Ibu Lianawati, Bapak Raharjo, Ibu Maria Teresia Rosianti, Ibu Sri Sudarni, Bapak Lukas Kuncoro, Yosef Tote, Bapak Openg, Bapak dan Ibu Sumanto, Bapak Dario, Oma Soli, Oma Anastasia Saminem,
dan anggota legioner yang telah menghadap Engkau. Ampunilah segala dosanya dan terimalah mereka di dalam kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam ini marilah kita sampaikan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sepanjang zaman Engkau setia akan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Allah beserta kami, dan kami ini umat-Mu. Itulah iman dan harapan kami, bila kami berdoa kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima ampun yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari orang dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini. Semoga persembahan ini mendatangkan rahmat bagi kami dan sesama berkat persatuan dengan persembahan tubuh dan darah Kristus Tuhan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberikan kehidupan dan para mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pula para malaikat menyembah agungan dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenankan kami ikut serta bersukaria dengan bernyanyi. Surga dan bumi di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula setelah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah kewatakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Dia Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau yang berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Sutaryo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, Teresia Leli Sunarti, Francisca, Lianawati, Raharjo, Maria Teresia Rosianti, Sri Sudarmi, Lukas Kuncoro, Yosef Tote, Openg, Bapak Ibu Sumanto, Dario, Oma Soli, Oma Anastasia Saminem, dan semua anggota legioner yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus, mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dalam Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Kau perkenankan dulu serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai, kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Saudari-saudara, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhatikan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama Roh dari Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, atas perjamuan Ekaristi yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga kami tetap teguh berharap
untuk menikmati perjamuan surga yang Kau janjikan, seraya bertekun dalam mewujudkan iman dan cinta kasih dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ini sebagai kegiatan inspiratif buat Presidium Pintu Surga. Semoga kegiatan ini menginspirasi presidium yang lain nantinya, sehingga tetap bersatu meskipun secara online kita tetap bisa berkarya melayani mereka yang sudah ada di api kebencian. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. Amin. Ya Allahumma Maria, Bunda yang cinta, Sebelum ditutup, nanti silakan screenshot dulu kalau kalian mau buat laporan. Biasanya Elsa paling cepat. Apa sih aku? Bisa nggak kalian di online semuanya? Bahkan videonya teman-teman dibuka semua dulu, katanya mau ditutup. Teman-teman tolong ya dibuka kameranya. Bentar cuy. Bentar. Silakan. Bentar. Mary-nya nggak ikut? Mary. Aku sih aja sini.
Yang screenshot siapa ini? Elsa aja screenshot. Ji, aku kan pakai HP gimana? Ada. Dah, satu. Satu, tutupan ini satu. Siapa kalau tutupan? Satu, dua, habis. Sekali lagi enggak? Cek hasil enggak bisa. Kalau soal Aiko kan. Ya, begitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Panas soalnya.